Hipnosis adalah sebuah kondisi rileks yang sangat dalam atau bukan tidur, konsentrasi dan fokus meningkat dan kita dapat berkomunikasi atau mengakses pikiran bawah sadar untuk mencapai hal yang diinginkan. Diungkapkan Suharjan, workshop Fundamental and Advanced memberikan bahan kepada peserta workshop agar bisa memberikan pelayanan hipnoterapi kepada keluarga, masyarakat atau lainnya, di mana hipnoterapi tersebut penggunaannya untuk membantu orang lain yang mengalami masalah psikologis, membangkitkan percaya diri, motivasi, semangat kerja, semangat belajar, dan lain sebagainya. Workshop fundamental dan advance hipnoterapi ini memberikan bahan bagi para peserta workshop agar ketika selesai mengikuti acara ini, dia bisa memberikan pelayanan hipnoterapi untuk anggota keluarga atau masyarakat atau klien yang membutuhkan pelayanan dari hipnoterapi ini. Hipnoterapi itu penggunaan dari metode hipnosis untuk membantu orang lain yang mengalami masalah-masalah psikologis seperti ada fobia, kemudian ada trauma, dan bisa juga digunakan untuk pemberdayaan diri, untuk meningkatkan rasa percaya diri, untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan semangat kerja, semangat belajar. Hipnoterapi tersebut juga bisa diikuti oleh siapa saja minimal 20 tahun ke atas. Dan profesi yang diutamakan antara lain polisi, dokter, psikolog, bidan, perawat, instansi pemerintah, dan lainnya, sehingga mereka bisa mengembangkan pemahamannya dengan pendekatan hipnosis. Dalam hipnoterapi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni pre-induction, merupakan sebelum melakukan induksi seperti wawancara terkait masalah apa yang dialami, serta sejauh mana masalah itu. Setelah itu tahapan berikutnya, induction, di mana hipnotis atau orang pelaku hipnosis membawa orang dari kondisi normal masuk ke dalam kondisi hipnosis. Untuk hal itu terdapat beberapa terapi-terapi yang digunakan serta tahapan lainnya. Oh ya, kalau kita mau melakukan hipnoterapi itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Pertama itu ada namanya pre-induction. Pre-induction itu sebelum kita melakukan induksi kepada klien atau orang, itu kita ada ya semacam wawancara lah. Kita sebenarnya dia punya masalah apa yang perlu ditangani, sudah sampai sejauh mana dia melakukan usaha, ya seperti itu. Itu pre-induction. Nah setelah itu kita masuk ke tahapan berikutnya namanya induction atau induksi. Induksi itu membawa orang dari kondisi normal masuk ke dalam kondisi hipnosis. Nah itu induksi. Nah ketika dia sudah masuk dalam kondisi hipnosis, tahapan berikutnya adalah level deep hypnosis. Jadi kita menambah kedalaman relaksasi atau trance yang dialami oleh seseorang. Nah kalau dia sudah berada dalam kondisi deep, baru kita berikan terapi-terapinya. Terapi itu bisa dengan direct suggestion, itu memberikan sugesti langsung apa yang menjadi permasalahannya. Ada juga nanti ada teknik touch terapi, ada juga teknik age regression, kemudian ada juga ego stage terapi, dan ada banyak teknik yang lain. Nah ketika sudah selesai dari proses tahapan yang terapi yang ada tadi, maka tahapan yang berikutnya adalah termination. Termination itu pengakhiran dari proses awal sampai selesai. Gampangnya dari kondisi sadar kita tidurkan, kita bangunkan lagi. Istilahnya seperti itu termination, pengakhiran dari proses hipnosis. Nah setelah pengakhiran, tinggal post hypnotic. Post hypnotic itu bagaimana sugesti-sugesti yang kita berikan tadi, efeknya seperti apa. Suharjan menambahkan workshop yang digelar oleh Grahita Indonesia Serang dan Harjans Institute itu, peserta workshop yang hadir akan digaransi sampai mereka bisa menghipnosis. Ini kita garansi dia bisa, ya dia kita garansi sampai bisa, sampai mahir itu. Bahkan bagi yang merasa sudah ikut itu
tapi kok masih ada keraguan, kita berikan free untuk workshop berikutnya. Diungkapkan peserta workshop, Syara Sofiati mengikuti workshop tersebut karena dirinya yang merupakan tim medis berharap dapat lebih membantu pasien, diri sendiri, keluarga, dan lingkungan jika ada permasalahan apapun. Diakuinya hipnosis sendiri merupakan cara untuk memberikan motivasi dengan menyentuh langsung alam bawah sadar. Ditambahkannya, setelah praktek bagaimana menghipnosis memang terdapat kesulitan dan membutuhkan proses. Oleh karena itu akan terus belajar. Meski begitu, dirinya yakin akan mampu menghipnosis orang lain untuk memberikan kenyamanan dalam mengatasi masalah. Tujuan saya untuk mengikuti workshop seperti ini sebenarnya banyak sekali ya. Yang pertama dari basic saya juga dari tim kesehatan. Ini juga bisa membantu saya untuk lebih membantu pasien nanti ke depannya seperti apa. Minimalnya juga buat diri saya sendiri atau mungkin buat keluarga dan mungkin buat teman-teman juga bila ada permasalahan atau apapun, jadi bisa membantu dari workshop seperti ini. Sebenarnya sulit juga ya untuk melakukan seperti ini, itu tidak mudah. Jadi harus butuh proses yang panjang juga. Jadi harus sering juga aplikasinya. Terus tadi itu kayak karena baru pertama kali, jadi kayak intonasinya tuh masih kayak kurang gitu. Cara meyakinkannya masih kurang. Tapi itu bisa dipelajari ke depannya lagi. Hal senada diungkapkan Lasono. Keikutsertaan dirinya dalam workshop tersebut dapat memudahkan pekerjaannya di lapangan sebagai seorang psikolog yang khusus menangani anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, akan memudahkan bagaimana merangkul orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, menampilkan sikap tenang dan lain sebagainya. Tentu sangat penting karena ini membantu di lapangan dalam kerangka melayani masyarakat, terutama yang memiliki masalah, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Karena saya di lapangan khusus membidangi untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi hipnoterapi ini ketika anak-anak yang sulit diam katakanlah, itu perlu dihipno, terutama orang tuanya dulu supaya orang tuanya lebih tenang daripada anaknya. Itu fungsinya hipnoterapi terhadap ilmu psikologi untuk aplikasi di lapangan. Hari kedua dimanfaatkan peserta dengan workshop advance. Dalam tahap ini, peserta akan mampu menghipnosis orang lain dengan cara-cara yang tepat. Hipnoterapi memberi manfaat yang sangat baik untuk menyembuhkan masalah mental dan psikosomatis karena efektif dan efisien dari segi waktu. Waktu pertemuan lebih sedikit dibanding metode terapi psikologi lainnya. Dan sampai sembuh, biaya dikeluarkan lebih kecil. Dan dalam penyembuhan tidak memakai obat-obatan, bahkan melepaskan penderita dari ketergantungan obat penenang, obat tidur, dan lain sebagainya. Selain itu, hipnoterapi juga banyak membantu para pelajar dan anak-anak yang malas, kurang konsentrasi belajar, kurang daya ingatnya, dan daya tangkapnya untuk menjadi lebih baik dan berprestasi.